Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas atau memberikan gambaran tentang manajemen keuangan itu sendiri. Apa sih manajemen keuangan? Kemudian, bagaimana sih tugas seorang manajer keuangan itu akan dibahas di dalam video ini. Nah, jika kita berbicara tentang manajemen keuangan, tentu yang ada di benak teman-teman semua kemarin ya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, itu bagaimana sih kita mengelola keuangan, atau ada juga yang berpendapat membayangkan manajemen keuangan itu tentang ngitung uang. Manajemen keuangan itu pokoknya bagaimana sih kita mengelola uang kita. Nah, di sini gitu kan, saya contohkan jika teman-teman di sini nanti lulus kemudian bekerja di sebuah perusahaan besar dan diamanahkan menjadi seorang manajer keuangan, tentu yang harus teman-teman lakukan di sini yaitu mengelola keuangan perusahaan tersebut dengan baik dan efisien. Nah, untuk menjadi seorang manajer keuangan yang baik, maka penting sekali gitu kan kita mempelajari tentang manajemen keuangan. Karena dengan mempelajari manajemen keuangan ini, manajer keuangan itu dapat mengetahui bagaimana mengelola segala aspek yang ada pada keuangan perusahaan. Nah, keuangan ini sendiri adalah salah satu fungsi yang sangat penting di dalam mencapai tujuan perusahaan, karena ketika keuangannya baik, keuangan suatu perusahaan baik, maka perusahaan tersebut juga baik dan memiliki nilai yang tinggi. Tetapi ketika keuangan itu tidak baik, maka berarti kan perusahaan tersebut bermasalah gitu kan, atau perusahaan tersebut menjadi kurang baik. Manajer keuangan memiliki tugas utama, yaitu untuk berusaha mencari dana yang dibutuhkan serta mengelola dana yang sudah diperoleh tersebut secara efektif dan efisien tentunya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang tugas-tugas manajer keuangan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian dan fungsi dari manajemen keuangan. Nah, apa sih manajemen keuangan itu? Nah, manajemen keuangan ini adalah merupakan bidang manajemen fungsional perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, keputusan pendanaan jangka panjang, dan pengelolaan model kerja perusahaan yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek. Seorang ahli keuangan, James, mendefinisikan manajemen keuangan ini adalah sebagai segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Jadi, manajemen keuangan ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan. Sementara itu, gitu Pak, Brigham mengatakan bahwa manajemen keuangan ini adalah seni dan ilmu untuk memanage uang, baik itu dari nanti prosesnya gitu kan, kemudian bagaimana mengelolanya gitu kan, instrumen-instrumennya apa saja. Nah, itu kita kelola gitu kan dengan baik. Nah, manajemen keuangan ini pada dasarnya mempelajari bagaimana suatu perusahaan itu mampu memenuhi kebutuhan dananya dari berbagai jenis alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga nanti akan diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan dengan biaya yang minimal. Nah, ini jadi gitu kan, manajemen keuangan ini gimana sih seorang manajer itu mampu gitu kan memenuhi kebutuhan dana perusahaan tersebut
dari berbagai sumber dana yang ada. Kemudian juga bagaimana perusahaan menggunakan dana yang dimilikinya dalam bentuk investasi yang dinilai menguntungkan. Jadi di sini pokoknya kalau kita berbicara tentang manajemen keuangan itu akan mempelajari dari mana sumber dana yang didapat, kemudian bagaimana menyalurkan dana yang dimiliki perusahaan tersebut. Sehingga masalah yang sering dihadapi oleh manajer keuangan itu adalah apakah investasi itu profit? Tadi kan ya sumbernya dari mana, kemudian ketika punya duit itu mau disalurkan kemana. Nah, sehingga masalah yang akan timbul itu dia menanyakan apakah investasi ini profit, menguntungkan atau tidak, kemudian dari mana nih dana yang diperlukan untuk melakukan investasi gitu. Kemudian bagaimana sih kita menyeimbangkan antara resiko dengan keuntungan yang optimal yang akan kita dapatkan. Nah, ini masalah-masalah yang sering dihadapi oleh seorang manajer keuangan. Nah, sehingga dengan memahami manajemen keuangan diharapkan nanti mampu menjawab 3 pertanyaan tersebut. Nah, dari mana investasi jangka panjang ini didapatkan sumbernya, kemudian mau disalurkan kemana, kemudian apakah nanti perusahaan mengelola kegiatan keuangannya dengan baik atau tidak, itu semua gitu kan. Ketika kita memahami manajemen keuangan akan bisa diselesaikan. Nah, manajemen keuangan ini sendiri gitu kan berhubungan dengan 3 aktivitas atau 3 fungsi utama. Jadi ada 3 ya fungsinya. Yang pertama itu fungsinya adalah allocation of fund. Apa sih allocation of fund ini gitu kan? Allocation of fund ini adalah penggunaan dana atau pengalokasian dana gitu. Jadi di sini adalah aktivitas menginvestasikan dana gitu kan kepada berbagai jenis aktiva atau kepada berbagai jenis investasi yang akan dilakukan. Nah, investasi ini sendiri gitu kan, pengalokasian dana ini sendiri bisa dilakukan dalam bentuk financial asset ataupun di dalam bentuk real asset. Financial asset itu adalah aset-aset keuangan. Jadi ketika perusahaan ini mau investasi, mengalokasikan dana bisa dalam bentuk aset-aset keuangan seperti kita ke investasi ke saham gitu kan atau ke berbagai portofolio lain. Kemudian juga kita bisa menginvestasikan kepada real aset seperti tanah, bangunan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi itu bisa dilakukan untuk menginvestasikan atau allocation of fund ini menggunakan dananya. Kemudian fungsi lainnya yaitu adalah raising fund. Raising of fund ini adalah bagaimana sih suatu perusahaan ini memperoleh dana. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan sumber dana gitu kan, baik dari internal perusahaan maupun sumber dana dari eksternal perusahaan. Bisa dari internal perusahaan itu dari hasil pengelolaan perusahaan, misalnya perusahaan memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, hasil dari keuntungan itu merupakan pendapatan gitu kan yang nantinya akan digunakan gitu kan oleh perusahaan, baik itu untuk bayar gaji karyawan, pokoknya operasional perusahaan. Setelah itu baru bisa dilakukan investasi gitu dan lain sebagainya. Ataupun juga sumber dana lain itu bisa dari sumber dana eksternal seperti misalnya dari perbankan atau nanti dari penjualan saham, itu kan juga termasuk dari
luar perusahaan, dari para investor ya. Jadi itu tadi fungsi yang kedua. Kemudian yang fungsi yang ketiga yaitu manajemen aset atau mengelola aktiva, mengelola aset gitu kan. Jadi setelah dananya diperoleh, kemudian dialokasikan di dalam bentuk aktiva yang memang nanti aktiva ini akan dikelola dengan baik gitu kan, seefisien mungkin. Jadi manajemen aset ini adalah proses bagaimana mengelolanya. Pengelolaan manajemen keuangan yang baik tentu akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil di dalam manajemen keuangan. Nah, keputusan keuangan itu apa saja sih gitu kan? Di sini ada 3 keputusan keuangan. Yang pertama itu adalah keputusan investasi. Nah, keputusan investasi ini sebenarnya tadi implementasi dari allocation of fund, penggunaan dana. Tadi kan ketika kita punya dana, kemudian mau dialokasikan kemana nih? Nah, itu adalah keputusan investasi yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan. Mau misalnya ditaruh di financial asset ataukah nanti lebih baik di real asset. Nah, tentu nanti kita akan melihat seberapa besar sih resikonya jika kita menaruh di financial asset, kemudian seberapa besar sih resikonya gitu kan ketika kita menaruh dana tersebut gitu di real asset. Kemudian keputusan yang kedua itu terkait dengan keputusan pendanaan. Nah, ini merupakan implementasi dari raising of fund, yaitu perolehan dana tadi. Jadi bagaimana sih dana ini diperoleh? Apakah lebih banyak dari internal perusahaan ataukah memang harus mencari sumber dana lain gitu kan jika tidak cukup gitu. Mencari sumber dana lain gitu kan, seperti tadi dengan menjual sahamnya itu kan menambah modal juga kan, kemudian juga bisa dari investor atau lain hal seperti itu. Nah, keputusan selanjutnya yaitu adalah keputusan dividen. Nah, keputusan mengenai dividen ini berhubungan dengan penentuan persentase dari keuntungan yang akan dibayarkan sebagai cash dividend. Jadi ya, kalau di dalam perusahaan itu kan tadi sumber dananya itu tidak hanya internal saja ya, biasanya juga ada para pemegang saham gitu. Nah, pemegang saham ini kan tentu menginginkan dividen gitu kan, keuntungan yang dia peroleh dari investasi dananya, menanamkan dananya. Nah, keputusan mengenai dividen ini gitu kan sangatlah berpengaruh terhadap modal atau terhadap biasanya investor gitu kan, agar investor tersebut menanamkan dananya gitu kan atau mengamankan pembelian saham tersebut. Jadi nilai perusahaan tersebut nanti tidak akan buruk. Kalau dividennya kecil tentu akan mempengaruhi gitu kan orang mau membeli saham perusahaan tersebut ataukah tidak. Nah, maka keputusan-keputusan ini perlu dipertimbangkan oleh seorang manajer di dalam mengelola keuangan perusahaan. Nah, kenapa keuangan itu perlu di-manage, dikelola gitu kan? Nah, tentu keuangan ini harus dikelola untuk apa? Untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan gitu. Kalau keuangannya baik gitu kan, nah si manajer ini mengelolanya dengan baik, maka keputusan-keputusan yang akan diambil perusahaan akan memudahkan. Kemudian juga selain memudahkan dalam pengambilan keputusan itu agar pengelolaan sumber dana ini tepat sasaran. Jadi
kenapa sih harus di manage? Jadi ketika perusahaan tersebut punya uang gitu kan, kalau tidak di manage dia malah yang ada bukannya untung gitu kan, bukannya laba yang didapatkan, tetapi malah bisa defisit. Jadi pengelolaan ini juga harus tepat sasaran. Nah, semuanya itu untuk apa gitu kan? Untuk mencapai tujuan perusahaan gitu kan. Nah, pengambilan keputusan yang benar dan baik gitu kan. Kemudian pengelolaan sumber dana yang dilakukan secara tepat, ini semua tujuannya adalah agar tujuan perusahaan itu tercapai. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya tujuan perusahaan itu yang ingin dicapai gitu kan. Nah, secara umum ya kalau kita klasifikasikan gitu ada dua gitu yang ingin dicapai perusahaan. Yang pertama adalah maksimalisasi laba, yang kedua itu yaitu memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Jadi secara umum dua ini, selain banyak hal ya, mungkin ada juga yang untuk mensejahterakan gitu kan karyawannya atau tujuan-tujuan lain, tetapi secara umum gitu ada dua hal ini. Nah, memaksimalisasi laba ini berbeda dengan memaksimumkan nilai perusahaan. Kenapa gitu kan? Karena memaksimumkan laba ini tentu biasanya ya kalau suatu perusahaan yang dia mengejar pokoknya untung, maka segala cara apa saja bisa dia lakukan seperti itu. Nah, sehingga memaksimumkan laba ini tidak memperhatikan dimensi waktu. Maksudnya ya selama bisa dikejar gitu kan laba itu, ya sudah dimaksimalkan apapun gitu kan, segala upaya yang dilakukan. Kemudian terminologi laba ini mempunyai pengertian ganda. Sebenarnya laba yang mana sih gitu kan? Laba bersihkah, laba kotorkah? Nah, ini juga yang dimaksud memaksimalisasi laba ini, laba yang seperti apa gitu. Itu kan juga belum jelas. Kemudian memaksimumkan laba ini tidak memperhatikan faktor resiko. Karena tadi tujuan, kenapa ya? Setiap perusahaan itu gitu kan, ketika tujuannya hanya memaksimalkan laba saja gitu kan, dia tidak memperhatikan faktor-faktor resiko yang ada gitu. Jadi kebanyakan mengabaikan gitu kan resiko-resiko di sekitarnya untuk memenuhi gitu kan tujuan laba yang maksimum atau mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ini kan seperti ini ya konsepnya kapitalisme, di mana ya udah mencari untung yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya gitu kan, tanpa memperhatikan gitu kan segala aspek. Nah, memaksimumkan laba ini juga tidak memperhatikan tanggung jawab sosial. Kadang kan ketika suatu perusahaan berusaha gitu kan mencari keuntungan setinggi-tingginya, ini juga kadang tidak memperhatikan misalnya bagaimana karyawan ini gajinya terpenuhi atau tidak gitu, karena dia menekan biasanya ya untuk memaksimumkan laba ini menekan biaya-biaya. Misalnya tadi cost dari pekerjanya mungkin memberikan upah yang minimal gitu kan supaya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, kemudian mencari bahan-bahan pengganti gitu yang itu lebih murah seperti itu. Nah, ini tentu tidak memperhatikan tanggung jawab sosial yang ada. Kalau memaksimumkan nilai perusahaan, ini berarti memaksimumkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham di masa yang akan datang. Jadi yang dilihat itu sebenarnya
tidak hanya untung-untung saja gitu kan, tapi gimana sih supaya perusahaan ini memiliki nilai yang baik, citra yang baik gitu kan. Jadi tidak hanya keuntungan saja yang dicapai. Nah, ini memaksimumkan nilai perusahaan ini juga mempertimbangkan faktor resiko gitu kan. Jadi lebih memperhatikan gitu kan resiko-resiko yang ada. Dia tetap ingin perusahaannya untung ya, tetapi dengan resiko yang memang bisa mereka kendalikan. Kemudian lebih menekankan pada arus kas daripada sekedar laba menurut pengertian akuntansi. Jadi bagaimana sih arus kas itu ya, kelancaran gitu kan, baik itu kas masuk dan keluar. Bagaimana sih perputaran arus kas ini yang ada di perusahaan ini supaya lancar? Karena apa? Dengan arus kasnya lancar berarti kan proses produksinya lancar gitu. Karena apa? Barang yang masuk gitu kan akan segera terjual, kemudian mendapatkan keuntungan, kembali lagi kemudian diinvestasikan lagi ke dalam produktivitas perusahaan. Dan tentu tidak mengabaikan tanggung jawab sosial jika kita memaksimumkan nilai perusahaan, karena memang bagaimana sih biasanya ya, bagaimana sih supaya perusahaan ini merasa dimiliki oleh seluruh pegawai, seluruh karyawan yang ada. Jadi sehingga dia tidak semena-mena memberikan gaji gitu kan, atau memberikan upah yang sangat minimum gitu kan. Kan salah satu biaya yang besar yang dikeluarkan perusahaan itu adalah gaji pegawai gitu kan. Jadi kalau yang tujuannya tadi hanya untuk mencari keuntungan atau mencari laba sebesar-besarnya, dia biasanya menekan pada biaya-biaya, salah satunya itu biaya yang ditekankan itu adalah biaya gaji karyawan atau upah buruh itu. Nah, kemudian kita lihat nih bagaimana proses di dalam manajemen keuangan gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini gitu kan, sebenarnya di dalam manajemen keuangan tentu akan berhubungan dengan financial market dan perusahaan tersebut. Nah, yang pertama ini biasanya dari mana sih kita mendapatkan perolehan dana? Yang pertama itu di sini ya prosesnya, biasanya perolehan dana selain dari mungkin dari internal perusahaan, itu dana diperoleh banyak dari financial market. Nah, pasar keuangan ya. Nah, dana ini diperoleh dari investor gitu kan di financial market, kemudian dikelola gitu kan oleh manajer keuangan. Nah, kemudian dikelolanya itu dengan cara apa? Dengan diinvestasikan gitu kan ke dalam perusahaan tersebut, baik untuk operasional perusahaan atau nanti juga untuk tadi kan penyalurannya bisa selain operasional perusahaan disalurkan kepada financial asset. Nah, kemudian setelah itu tentu kan menghasilkan ya, kalau sudah dikelola menghasilkan gitu kan. Kemudian dari hasil pengelolaan dana tersebut gitu kan, nah ini bisa diinvestasikan kembali. Ini 4A ya, 4A ini berarti ini cash reinvested. Jadi kalau kita punya dana gitu kan, keuntungan dari pengelolaan perusahaan, maka akan dikelola kembali oleh manajer keuangan ini, bisa diinvestasikan ulang lagi gitu kan. Diinvestasikan ulang kemana gitu kan, bisa ke
berbagai jenis investasi gitu kan, baik nanti di pasar uang gitu. Nah ini hasilnya gitu kan, hasilnya gitu akan dikembalikan gitu kan kepada investor tentunya ya, keuntungan karena tadi kan dana yang diperoleh dari investor, kemudian investor mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan dana yang didapatkan, yang diberikan seperti itu. Nah ini ya, ini adalah bagaimana proses manajemen keuangan atau proses pengelolaan keuangan dalam financial management. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya ya, boleh silahkan bertanya gitu kan, nanti dituliskan saja bisa di WhatsApp grup. Nah baik, mungkin itu saja ya materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.